bahwa tindakan para oknum ini terus terjadi meskipun udah ada larangan dan undang-undang. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa? Kenapa coba? Jawabannya, menurut sumber ini, karena mereka punya backingan dari orang-orang dalam. Kata kunci yang sangat kita kenal, backingan. Hahaha, iya. Jadi ini bukan lagi soal individu yang nakal, tapi udah ada sistem yang melindunginya. Tepat. Selamat datang di podcast Kironggo Jati, kita bedah pesan-pesannya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahan yang unik banget di depan kita. Biasanya kan kita bedah artikel atau laporan ya, tapi kali ini sumber kita itu transkrip dari sebuah video YouTube. Oh, menarik. Dari kanal mana? Dari kanal Kironggo Jati. Dan misinya hari ini, kita mau coba bongkar gagasannya tentang sosok legendaris Satrio Piningit. Satrio Piningit selalu jadi topik yang hangat. Betul, dan katanya diramalkan akan muncul di tahun 2025. Tapi yang lebih penting lagi nih, kita akan lihat gimana ramalan ini dipakai sebagai alat untuk melontarkan kritik sosial yang cukup tajam. Jadi bukan cuma soal ramalan mistis ya? Sama sekali bukan. Sumber ini langsung dibuka dengan klaim bahwa tanda-tanda alam itu udah mulai bermunculan. Serentak di seluruh dunia. Katanya sih, ini pertanda datangnya seorang tokoh besar yang selama ini tersembunyi. Oke. Jadi ini perpaduan yang menarik ya. Ada sisi mistis dari ramalan kuno, tapi di sisi lain ada diagnosis kondisi sosial politik yang rasanya sangat kekinian. Nah, itu dia. Mari kita urai bersama. Oke, kita langsung bongkar ya. Jadi figur sentralnya itu Satrio Piningit. Sumber ini nggak main-main, mereka spesifik banget menyebut tahun 2025. Langsung sebut tahun ya? Iya, disebut sebagai titik yang sangat nyata dan sangat-sangat luar biasa. Sosok ini bahkan nggak cuma disebut pemimpin, tapi langsung dilabeli sang legenda. Wow. Pemilihan kata legenda itu sendiri udah menempatkan sosok ini di luar ranah politik biasa kan? Jelas. Dia bukan sekedar kandidat atau pejabat, tapi figur yang seolah-olah ditakdirkan. Ditakdirkan. Dan yang menarik adalah cara sumber ini menjelaskan proses kemunculannya. Kedatangan sang legenda ini bukanlah peristiwa yang tiba-tiba puff lalu dia muncul. Bukan sulap. Bukan. Dikatakan bahwa kemunculannya itu didahului oleh petunjuk-petunjuk dari alam. Petunjuk alam. Yang katanya udah mulai terlihat satu persatu. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan nih. Fenomena ini digambarkan terjadi serentak hampir bersamaan di seluruh penjuru muka bumi. Tunggu. Berarti ini bukan cuma ramalan untuk Indonesia aja dong? Kayaknya begitu. Ini diposisikan sebagai peristiwa skala global. Wah, ambisius sekali narasinya. Tepat sekali. Dengan bilang ini terjadi di seluruh penjuru muka bumi, narasinya langsung diangkat dari sekedar cerita lokal jadi fenomena dunia. Pantesan. Ini cara yang cerdas menurut saya untuk memberikan bobot dan urgensi yang lebih besar pada ramalan itu. Jadi, penggunaan istilah legenda, petunjuk alam, dan skala global ini secara sadar merangkai sebuah narasi takdir yang agung dan tak terhindarkan. Oke, panggungnya udah disiapkan ya. Ramalan besar, skala global, petunjuk alam di mana-mana. Tapi yang bikin saya penasaran, sumber ini nggak berhenti di situ. Nah, ini dia. Mereka langsung mengaitkannya dengan kondisi kita sekarang. Dan ini bagian yang menurut saya paling pedes. Haha, iya. Diklaim bahwa masyarakat kita sekarang ini lagi ada di suatu titik terendah. Titik terendah. Mari kita dalami apa maksudnya itu. Ini bukan soal ekonomi atau infrastruktur loh. Bukan ya? Bukan. Menurut sumber ini, titik terendah ini soal karakter. Masyarakat digambarkan punya pola pikir yang mudah diprovokasi dan mudah dihasut. Wah, ini kedengerannya familiar banget ya. Apalagi di era media sosial sekarang. Persis. Gampang banget tersulut emosi cuma karena satu postingan atau potongan video yang belum tentu benar. Betul. Sumber ini melukiskan gambaran perpecahan yang dalam, yang katanya didorong oleh ambisi-ambisi yang sesaat dan janji-janji manis. Dari pihak-pihak yang ingin menyesatkan. Benar. Akibatnya, masyarakat jadi sangat mudah diadu domba. Mudah termakan provokasi untuk saling benci, saling memusuhi. Ini kayaknya semacam ajakan dari sumber ini agar kita semua coba merenung. Renungin apa? Gimana sih pola perpecahan seperti ini yang didasari provokasi dan hasutan tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan sumber ini nggak berhenti di gejala kan?
Mereka coba tunjuk langsung ke akar masalahnya. Betul. Katanya, semua ini adalah ulah dari segelintir oknum yang memanfaatkan situasi keadaan dan kondisi jabatan. Nah, jadi ada pihak-pihak yang sengaja menciptakan atau minimal memanfaatkan kekeruhan ini untuk keuntungan pribadi. Dan masalahnya jadi lebih dalam lagi. Gimana tuh? Sumber ini menyatakan bahwa tindakan para oknum ini terus terjadi meskipun udah ada larangan dan undang-undang. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa? Kenapa coba? Jawabannya, menurut sumber ini, karena mereka punya backingan dari orang-orang dalam. Kata kunci yang sangat kita kenal, backingan. Hahaha, iya. Jadi ini bukan lagi soal individu yang nakal, tapi udah ada sistem yang melindunginya. Tepat. Ini poin yang sangat krusial. Sumber ini nggak cuma mengkritik moralitas individu, tapi menyoroti adanya masalah struktural. Sebuah sistem patronase gitu ya. Betul. Sebuah sistem backing yang bikin penegakan hukum jadi tumpul, jadi nggak berdaya. Ketika sumber ini menyebutnya sebagai PR yang sangat-sangat harus ditindaklanjuti, itu bukan sekedar keluhan. Disebut PR itu menarik ya. Jadi ini bukan masalah yang bisa hilang sendiri. Nggak bisa. Tapi harus dikerjakan bareng-bareng. Betul. Itu adalah panggilan untuk tindakan kolektif. Seruan untuk reformasi yang menyentuh akar. Bukan cuma potong rumput di permukaan, ini secara cerdik menggeser narasi dari ayo kita pasif nunggu juru selamat. Jadi sebuah pengakuan bahwa, hey, kita punya masalah sistemik yang gawat dan harus kita hadapi bersama, sekarang juga. persis. Nah, kalau PR-nya seberat itu, dengan backingan di mana-mana, lalu solusinya apa dong? Siapa yang bisa ngerjain? Pertanyaan bagus. Di sini sumber ini punya jawaban yang menarik. Ternyata, sebelum Satrio Piningit yang legendaris itu muncul, ada kebutuhan mendesak akan figur-figur lain. Oh, ada fase persiapannya seolah-olah. Iya, dikatakan dengan jelas, yang kita butuhkan sekarang adalah pemimpin-pemimpin yang berjiwa kesatria. Berjiwa kesatria. Mari kita analisis maknanya dalam konteks ini. Ini sama sekali bukan soal gelar bangsawan atau jabatan formal loh. Karakter. Ada beberapa poin. Pertama, tentu saja, keberanian. Tapi bukan cuma berani fisik. Oke. Kedua, dan ini yang penting, kemampuan untuk membuat gebrakan-gebrakan yang baru dan tegas. Jadi pemimpin yang berani mendobrak status quo, bukan yang cuma main aman. Itu dia. Berani bikin perubahan besar, bukan cuma melanjutkan yang sudah ada. Poin ketiga? Poin ketiga, yang paling digarisbawahi, adalah orientasi kepemimpinannya. Kepemimpinan ini harus murni untuk masyarakat luas. Bukan untuk kalangan-kalangan tertentu. Tepat. Ini adalah seruan untuk kepemimpinan yang transformatif dan proaktif, yang benar-benar melayani rakyat. Bukan sekedar menjaga kenyamanan kelompoknya sendiri sambil nunggu keajaiban datang. Dan untuk memperkuat argumen mereka, sumber ini bikin klaim yang cukup berani loh. Apa itu? Mereka bilang wawasan ini bukan hasil baca buku atau teori. Mereka menekankan kalau ini hasil pengamatan langsung di lapangan. Oh, jadi mereka memposisikan itu sebagai sesuatu yang lebih akurat ya? Betul, lebih akurat daripada data yang hanya tertulis dari buku dan dari pengamatan-pengamatan orang lain. Ini kayak upaya untuk melegitimasi analisis mereka. Seolah bilang, kami lihat sendiri kok di lapangan, ini realitasnya. Kalau kita hubungkan ke gambaran yang lebih besar, seruan untuk para ksatria ini berfungsi sebagai jembatan. Jembatan antara apa? Antara diagnosis masalah yang parah tadi dengan solusi mistis yang ditawarkan di akhir. Jadi pesannya adalah, sebelum figur itu datang, masyarakat itu sendiri, melalui para pemimpin pemberani ini, harus mulai berbenah. Ada elemen tanggung jawab kolektif yang ditekankan di sini. Dan itu poin yang krusial, karena artinya kita nggak bisa cuma duduk diam dan pasif menunggu kan? Ada tanggung jawab di pundak kita juga. Nah, kalau para pemimpinnya rusak, sistemnya bobrok, pasti dampaknya kemana-mana. Dan sumber ini kelihatan cemas banget soal efeknya ke generasi muda. Sangat cemas. Ada kekhawatiran yang sangat eksplisit di sana. Khawatir kenapa? Khawatir kalau kondisi perpecahan dan provokasi ini dibiarkan terus, generasi penerus kita nggak akan punya karakter yang kuat. Padahal tujuannya kan membangun generasi yang tidak mudah untuk diprovokasi dan tidak mudah untuk dihancurkan. Nah, itu dia. Tapi kondisi saat ini, menurut sumber, justru bergerak ke arah sebaliknya. Lalu, solusinya apa menurut sumber ini? Apa yang harus dilakukan untuk generasi muda? Mereka nggak berhenti pada diagnosis. Solusi yang ditawarkan cukup spesifik. Dibutuhkan pendekatan dan pelajaran spiritual untuk anak-anak zaman sekarang. Terdengar lebih luas. Tepat sekali. Mungkin lebih ke soal membangun kekuatan mental supaya nggak gampang goyah.
Ini adalah argumen bahwa pendidikan formal di sekolah saja nggak cukup. Perlu ada dimensi spiritual atau batiniah untuk membangun ketahanan mental dan moral. Tujuannya untuk apa? Supaya generasi muda ini lebih mengerti bagaimana caranya menghadapi apa yang akan terjadi dan bagaimana caranya kita menghadapi apa yang sedang terjadi. Jadi ini bukan soal doktrin, tapi soal membekali mereka dengan kebijaksanaan praktis ya, untuk menavigasi dunia yang makin rumit ini. Betul, semacam pendidikan resiliensi, kemampuan untuk bangkit kembali, untuk berpikir jernih di tengah kekacauan. Dan ini memunculkan pertanyaan penting yang bisa Anda renungkan kan? Iya, kalau sumber ini menyarankan pendidikan spiritual, apa sebetulnya makna pendekatan semacam ini dalam konteks modern? Apakah ini berarti kembali ke ajaran tradisional? Atau mungkin ini seruan untuk mengajarkan nilai universal seperti empati, integritas, dengan metode baru? Ini pertanyaan relevan bagi siapapun yang peduli dengan masa depan. Oke, jadi sementara para kesatria ini diharapkan berbenah dan generasi muda diperkuat karakter spiritualnya, kita kembali ke tokoh utama kita. Si sosok misterius Satrio Piningit ini sendiri ngapain? Haha, dia ngapain ya sementara dunia katanya ada di titik terendah? Apa dia cuma nunggu? Menurut sumber, dia masih tersembunyi. Tapi bukan berarti pasif. Dikatakan bahwa ia sudah melaksanakan tugas-tugasnya yang benar-benar rahasia. Bekerja dalam senyap ya. Lalu gimana dia akan muncul? Kalau bukan lewat jalur politik biasa, bukan lewat pengumuman di TV, lalu lewat apa? Disinilah narasinya kembali ke skala kosmik yang dramatis. Gimana tuh? Sumber dengan tegas menyatakan kemunculannya akan ditandai oleh pertanda yang sesungguhnya dari alam. Bukan lagi sekedar petunjuk kecil, tapi sebuah peristiwa besar. Sebuah peristiwa dahsyat yang digambarkan sebagai sesuatu yang tidak dapat untuk kalian cerna dengan pelajaran-pelajaran selama ini. Kalimat itu terus terang bikin saya sedikit merinding. Sama, tidak dapat dicerna. Ini menyeratkan sebuah kejadian yang benar-benar di luar nalar. Melampaui logika dan sains konvensional yang kita pahami. Sesuatu yang akan mengguncang fondasi pemahaman kita tentang cara kerja dunia. Dan yang lebih mengejutkan, tanda ini nggak digambarkan sebagai berkah atau anugerah. Justru sebaliknya, ini disebut sebagai sebuah teguran keras yang datang langsung dari alam kepada seluruh umat manusia. Wah, tunggu dulu. Jadi kemunculannya ditandai oleh teguran keras dari alam, itu kedengaran lebih kayak bencana daripada kedatangan juru selamat. Sama sekali bukan pertanda baik dalam artian yang nyaman. Ini adalah sebuah katarsis. Katarsis. Sebuah peristiwa disruptif berskala besar yang memaksa seluruh manusia untuk berhenti dari kesibukannya, berhenti dari pertikaiannya, dan merenungkan kembali jalan hidup mereka. Jadi seperti tombol riset raksasa untuk dunia yang dipicu oleh alam sendiri. Gila kan? Ini puncak dari narasi yang dibangun, di mana krisis sosial yang kita bahas tadi bertemu dengan krisis ekologis dalam satu momen dahsyat. Yang kemudian menurut ramalan ini akan melahirkan tatanan dunia baru yang dipimpin oleh sang legenda. Luar biasa. Dan sangat kuat secara simbolis. Oke, kalau kita coba rangkum perjalanan kita membahas sumber ini ya. Boleh. Kita mulai dari ramalan spesifik tentang Satrio Piningit di 2025, yang ternyata skalanya global. Ramalan ini kemudian jadi cermin untuk sebuah diagnosis sosial yang keras tentang kondisi kita. Yang terpecah belah, mudah dihasut. Betul. Lalu muncul seruan agar para pemimpin berjiwa kesatria muncul untuk berbenah. Bersamaan dengan itu, ada penekanan kuat soal pentingnya membangun karakter generasi muda lewat pendekatan spiritual. Dan semua ini akan mencapai puncaknya pada sebuah teguran keras dari alam sebagai penanda kemunculan sang tokoh utama. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, sintesis akhirnya gimana? Gini, transkrip dari Ki Ronggojati ini pada intinya sebenarnya bukan sedang meramal masa depan. Oh ya? Ramalan ini berfungsi sebagai cermin raksasa yang diletakkan di depan wajah kita saat ini. Sumber ini menggunakan bahasa mistis, bahasa legenda, untuk menampar kita dengan kritik sosial politik yang sangat relevan dan pedas. Jadi ramalan itu cuma bungkusnya aja? Bisa dibilang begitu. Perhatikan deh, bagaimana istilah-istilah kayak persatuan, perdamaian, dan persaudaraan itu terus diulang-ulang. Iya juga. Itulah tujuan akhir yang ingin dicapai. Kondisi ideal yang dirindukan. Dan kondisi ideal itu jadi kontras yang sangat tajam dengan gambaran perpecahan dan saling benci yang didiagnosis sebagai kondisi kita sekarang. Jadi pesan utamanya bukan tunggulah, tapi lihatlah kondisi kalian sekarang dan berbenahlah. Tepat. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran penutup yang menarik.
Sumber ini mengaitkan kepemimpinan mistis dari masa depan dengan masalah sosial yang sangat nyata di masa sekarang. Mm-mm. Ini membuat kita bertanya kan, terlepas dari apakah Anda percaya pada ramalan seperti ini atau tidak, gagasan apa tentang kepemimpinan ideal dan karakter bangsa yang bisa kita ambil dari narasi ini? Untuk menghadapi tantangan-tantangan kita yang sangat nyata saat ini. Nah, sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan.